Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat kebun. Kita berjumpa kembali dalam podcast Bun. Kali ini pada kesempatan ini kita kedatangan tamu Bapak Hasiholan Siombing dari perusahaan Forest Citra Sejahtera. Kita akan membahas podcast Bun kali ini dengan tema sertifikasi ISPO di perkebunan kelapa sawit. Baik, selamat sore Pak Siombing. Selamat sore Pak. Ya, oke. Bapak boleh ceritakan sedikit apa itu ISPO dulu? Iya. Apa itu ISPO? Oke Pak, terima kasih. Mungkin saya meluruskan dulu tadi PT Forest Citra itu lembaga pelatihan Pak ya. Baik. Tapi perusahaan yang kita yang untuk dalam sertifikasi ISPO itu adalah PT Mutu Lestari Tbk. Oke, jadi ISPO itu sendiri Pak adalah kepanjangannya adalah Indonesian Sustainable Palm Oil ya, artinya sertifikasi perkebunan kelapa sawit dalam penerapan pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan. Di mana ISPO ini sendiri diatur di dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 tahun 2020. Jadi memang perusahaan sawit ya yang ada di Indonesia itu berdasarkan peraturan menteri ini diwajibkan mengikuti sertifikasi ISPO tersebut, Pak. Ya. Indonesian Sustainable Palm Oil. Yes. Bedanya dengan RSPO, Pak? Oke, kalau RSPO itu sendiri Pak, Roundtable Sustainable Palm Oil, di mana itu lebih worldwide atau mendunia. Nah, jadi dia bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia yang mungkin ada perkebunan kelapa sawit, tapi ingin mengikuti sertifikasi RSPO itu, Pak. Jadi kalau ISPO hanya terbatas di Indonesia karena berdasarkan peraturan Indonesia, tapi RSPO itu dunia, Pak. Ya. Jadi ISPO saja sekarang tidak cukup. Begitu atau bagaimana? Kalau di Indonesia saya rasa cukup karena memang itu peraturan menteri, tapi kan mungkin dunia internasional mungkin masih belum menerima 100%. Oke, artinya untuk perusahaan sawit yang mau ekspor harus RSPO Nah, gitu. itu tergantung lagi karena RSPO ini kan sifatnya itu voluntary atau bebas saja mau ikut mau tidak gitu. Sedangkan ISPO kan mandatory. Nah, RSPO bagi yang mungkin buyernya, pembeli CPO atau produk dari sawit itu mensyaratkan harus ada RSPO, otomatis perusahaan itu harus mengikuti. Tapi kalau tidak mensyaratkan ya mungkin tidak masalah. Baik, Pak. Ngomong-ngomong, kenapa harus ada ISPO gitu? Oke, ya sebenarnya tujuan awal ya dulu pemerintah mengeluarkan itu ya supaya image kebun kelapa sawit ini bisa berubah di mata dunia sebenarnya Pak ya. Karena memang dulu kan image-nya itu kan cukup negatif, makanya banyak black campaign dari luar ya, sehingga memang pemerintah take action lah gitu Pak ya, untuk supaya bagaimana perusahaan sawit di Indonesia ini bisa dilakukan pengelolaannya dengan berkelanjutan untuk memitigasi isu-isu black campaign tersebut. Tidak hanya lingkungan? Bukan. Jadi ISPO ini seluruh Pak, seluruh aspek legalitas, lingkungan, tenaga kerjaan, sosial, termasuk budidaya? termasuk budidaya. Jadi artinya secara budidaya sudah memenuhi persyaratan, Betul. secara lingkungan juga memenuhi persyaratan dan seterusnya gitu, Pak. Betul, betul. Dalam kenyataannya apakah semua perusahaan sawit sudah melakukan ISPO? Untuk realisasi saat ini Pak masih banyak ya. Berapa kalau boleh persentasenya? Kalau tidak salah ya, mungkin ya masih di bawah 50% lah Pak. Di bawah 50%, masih banyak sekali ya? Iya. Makanya pemerintah sebenarnya melalui peraturan ini mulai serius ya. Kita juga berharap sih ya sebagai lembaga sertifikasi ya, supaya pemerintah juga ada menekankan lah kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, perusahaan kelapa sawit ya, supaya mengikuti gitu. Mungkin karena perusahaan-perusahaan ini tidak semuanya melakukan ISPO, jangan-jangan dirasakan belum menguntungkan, tidak mengikuti ISPO dan tidak ISPO sama aja buat perusahaan. Nah, atau demikian? itu mungkin itu salah satu juga masukan dari klien-klien kita gitu Pak ya, karena mereka mempertanyakan apa sih untungnya ikut ISPO. Nah, kalau ikut RSPO mungkin mereka ada dapat benefit dengan penjualan produknya Pak, karena kan dibeli oleh lebih mahal istilahnya. Sedangkan ISPO memang belum sampai situ, makanya kita juga berharap pemerintah bisa menyusun wacana terkait supaya apa sih benefit yang diperoleh oleh perusahaan untuk mengikuti kalau mengikuti ISPO ini gitu. Jadi benar-benar sama sekali misalnya tidak ada perbedaan antara misalnya perusahaan sawit yang non ISPO dan perusahaan sawit sudah ISPO? Benar-benar tidak ada perbedaan? Ada, kalau perbedaan mungkin ya dari pengakuan juga Pak ya, karena kalau dia sudah mendapatkan sertifikat ISPO dia kan mungkin bisa
menunjukkan ke pemerintah ya, atau juga ke stakeholdernya atau ke bayarnya bahwa mereka sudah melakukan sertifikat ISPO. Dari harga dan sebagainya? Nah, kalau dari hal lainnya mungkin saya juga kurang terlalu kopi apa namanya perusahaan ini apa sih perbedaannya gitu ya. Mungkin perbedaannya dalam hal pengurusan izin nanti Pak ke depannya. Karena kan kalau tidak ISPO dia akan susah ya, sulit mungkin begitu. Tapi untuk benefit lainnya sepertinya belum ada sih. Benefit maksudnya kalau dia jual produk sertifikat harganya ISPO, sama. iya, Ya, harganya masih sama. Sampai saat ini belum ada Ya, perbedaan. makanya mungkin jangan itu penyebabnya ya. Betul. Makanya perlu mungkin Bapak Iya. dan stakeholder lain perlu duduk satu meja sehingga perusahaan-perusahaan yang sudah ISPO seharusnya sih diuntungkan dibandingkan perusahaan yang belum ISPO supaya bersemangat Pak ya. Semangat dan Iya. merasakan untungnya gitu Pak. Apakah ada misalnya sanksi untuk yang tidak melakukan ISPO? Nah, sebenarnya di dalam peraturan Menteri Pertanian nomor 38 tahun 2020 itu ada Pak pasal menyatakan sanksi kalau tidak mengikuti ISPO. Ya Apa seperti itu misalnya misalnya? izinnya dicabut, Oh, ya, begitu. dan sebagainya. Jadi ini adalah ranahnya pemerintah sih Pak. Jadi kalau perusahaan yang misalnya tidak ikut ISPO harusnya izinnya dicabut, nah itu kan pemerintah ya. Kalau kita sebagai lembaga sertifikasi ya hanya digunakan atau Iya. mensertifikasi Iya. apa namanya perusahaan-perusahaan gitu. Atau jangan-jangan biaya sertifikasi mahal? Ya, itu kalau perusahaan sawit lah Pak ya mungkin yang merasakan ya. Karena mahal enggaknya itu tergantung sih dari karena ada perusahaan menyatakan ya nggak terlalu mahal, ada yang mungkin dia pendapatannya sedikit yang merasakan itu mahal. Gitu. Kalau dari Bapak sendiri sudah penyedia jasa sertifikasi Standar lah Pak. Standar, ya. Mutu Agung tidak terlalu mahal. Kok. Nah, dibandingkan keuntungan sawit Pak ya? Iya bener Pak. Atau barangkali jangan-jangan tidak hanya faktor biaya, tapi misalnya rumit, terlalu banyak tahapan-tahapan dan sebagainya. Nah, kalau kita di Mutu Agung sebenarnya nggak terlalu rumit, Pak. Hanya 4 prasyarat yang Apa aja itu? diperlukan. Ya, pertama itu dia harus memiliki penilaian kelas kebun, Pak. Nah, ya, kedua itu harus memiliki izin usaha perkebunan. Yang ketiga itu memiliki hak atas tanah, HGU, HGB gitu Pak ya. Dan yang terakhir itu izin lingkungan. Syaratnya itu aja Pak sebenarnya. Kalau mereka sudah mengikuti 4 itu bisa mengikuti awal kami. Namun kalau di dalam perjalanan sertifikasi ISPO itu ada banyak temuan, ada banyak ketidaksesuaian itu kan sambil diperbaiki gitu Pak ya. Nah, 4 persyarat itu aja Pak. Kalau Sebenarnya- memang tidak ada milikin ini mungkin memang tidak bisa lanjut sih. Iya ya. Sebenarnya untuk izin kalau perusahaan sudah menanam dan sebagainya, harusnya izin tadi sudah penuhi Pak ya. Seharusnya Pak, begitu. Secara logika ya, secara struktur hukum kita Iya, kan iya. sebelum dia buka harus ngurus izin-izin dulu. Iya. Nah mungkin ya kita nggak tahu apakah permasalahan selain izin itu ada mungkin dana juga atau tidak ada kepentingan harus ikut ISPO. Itu kita mungkin perlu gali lebih dalam sih. Atau mungkin masa jangka waktu atau masa berlakunya ISPO yang memberatkan perusahaan misalnya terlalu pendek atau apa, ada jangka waktunya kan? Mungkin Ada 5 berapa? tahun Pak, 5 cukup tahun. panjang ya Pak. Oh panjang ya. Cukup panjang sih. Ya jadi ya kita juga berharap sekalian di sini mungkin menyampaikan bahwa kita bagian dari lembaga sertifikasi yang diakui oleh pemerintah ya, PT Mutu Agung Lestari ya, bisa membantu lah gitu Pak, membantu supaya perusahaan-perusahaan yang ingin disertifikasi itu bisa mendapatkan penjelasan, bisa menghubungi kita. Memang Ya. lembaga sertifikasi itu kan cukup banyak Pak, tapi mungkin dengan banyaknya perusahaan sawit di Indonesia masih belum memenuhi juga ya gitu ya. Nah kita dari Mutu Agung mencoba ya membantu memenuhi itu dengan cara menyediakan auditor-auditor yang cukup untuk Ya. supaya kita bisa melayani permintaan klien gitu. Ya. Barangkali kita menuju ke yang aspek lebih teknis barangkali, Iya. Pak. Bagaimana tahapan ISPO itu? ISPO. Nah, kalau tahapan awal itu Pak berdasarkan Permentan 38 2020 itu ya mereka harus mendaftar dulu Pak ya. Istilahnya tadi memenuhi persyaratan, ada 4 persyaratan tadi dan itu nanti menghubungi lembaga sertifikasi. Nanti akan dibuatkan kontrak ya, istilahnya SPK gitu Pak ya. Nanti akan diatur jadwal auditnya kapan. Nah, itu harus melalui tahap 1 dan tahap 2. Nah, tahap 1 ini adalah pemeriksaan dokumen-dokumen legalitas. Nah, itu kemudian tahap 2 ya. Nah, tahap 2 ini semua aspek akan dicek ke lapangan gitu Pak ya. Ke kebun sawit auditor akan datang menilai dan jika berhasil maka akan terbit sertifikat. Nah, begitu terbit sertifikat itu akan berlaku 5 tahun, tapi setiap tahun perusahaan itu harus
ditilik namanya Pak, penilikan. Nah, artinya kita cek kembali konsistensi pelaksanaan ISPO itu berjalan atau tidak. Nah, itu sampai habis nanti ininya masa berlaku sertifikat. Itu kalau lancar Pak ya. Kalau misalnya ada hambatan, ada temuan katakanlah dalam tahap 1, tahap 2, bagaimana ya? Nah, kalau di tahap 1 kalau ada temuan itu diberikan waktu Pak 6 bulan untuk memperbaiki. Jadi si perusahaan kelapa sawit ini ada waktu untuk memperbaiki, dan di tahap 2 pun begitu. Sebelum terbit sertifikat, mereka jika ada temuan ketidaksesuaian itu diberi waktu 6 bulan. Nah, pada saat nanti setelah mendapatkan sertifikat, ada penilikan tadi Pak ya, penilikan 1, 2, 3, dan 4, dan di situ pun ada temuan juga. Nah, tapi waktu diberikan lebih pendek, 3 bulan untuk memperbaiki. Jadi memang ada batas waktu yang diberikan cukup ya lumayan lama untuk perusahaan itu bisa membenahi, memperbaiki gitu, mengevaluasi kembali supaya bisa melaksanakan sesuai dengan prinsip ISPO yang ada di Permentan 38 itu. Cukup ini juga Pak ya, cukup agak panjang juga tahapan-tahapannya. Oh iya, ya sebenarnya panjang. Nggak terlalu panjang lah Pak, sebenarnya nggak terlalu panjang. Sepengetahuan atau sepengalaman Bapak, yang paling pendek suatu perusahaan waktu ikut ISPO berapa lama? Wah, kalau dia misalnya bagus Pak ya, istilahnya perusahaan itu komit dan benar-benar mengikuti kriteria-kriteria yang ada di Permentan 38 itu Pak ya, itu misalnya di audit saat ini mungkin bulan depan sudah bisa sertifikat. Ada singkat sekali ya bisa. Kalau memang tidak ada ketidaksesuaian, temuan ketidaksesuaian, jadi perusahaannya serius gitu ya, itu 1 bulan atau 2 bulan bisa langsung kita mendapatkan sertifikat gitu. Kalau selama ini yang paling molor katakan paling berapa lama? Nah itu tadi Pak, berarti batasnya kan 6 bulan. Nah, tahap 1 dia ada temuan 6 bulan. Kemudian pas tahap 2 6 bulan lagi. Jadi 1 tahun lebih Pak. Bahkan bisa lebih ya? Iya. Penilikan juga kan bisa ada temuan lagi ya? Betul. Kalau penilikan tadi persempit jadi 3 bulan aja perbaikannya. Nah, memang selama ini yang dianggap paling menyusahkan perusahaan sawit di antara syarat-syarat itu apa Pak? Nah, kalau dari perusahaan sawit Pak, saat kita mengaudit yang berat itu adalah masalah legalitas. Legalitas? Iya, perizinan. Bukannya itu masalah yang paling pokok yang harus... Cuma kalau itu menjadi masalah, itu kayak misalnya pengurusan HGU, pengurusan izin itu memang cukup panjang kan Pak. Nah, kalau keluhan dari perusahaan-perusahaan itu Pak seperti itu, jadi mungkin rumitnya administratif di pemerintahan untuk mengurus izin itu Pak yang menjadi kendala. Khususnya pekebun. Nah, ya, ini pekebun juga Pak ya, mungkin jadi masukan pemerintah jika ada menonton. Itu dari pekebun itu sendiri, ketika kita audit mereka mengeluhkan STDB, surat tanda daftar budidaya, dan juga SPPL, surat pernyataan pengelolaan lingkungan. Nah, itu yang susah dikeluarkan oleh dinas terkait gitu. Itu yang agak susah. Jadi mereka butuh waktu dan ya berpasrah gitu terhadap pemerintah kapan mengeluarkan, baru mereka bisa ikut ISPO gitu. Bukan karena belum memenuhi persyaratan? Bukan, jadi, karena itu persyaratan awal kan Pak. Nah, jadi maksud Bapak mengatakan berarti benang khususnya di dinas begitu? Atau gimana? Bukan, jadi ya mereka kan mau maju, tapi kan ada persyaratan tadi, kan nggak bisa maju Pak. Karena izinnya belum dapat. Jadi yang masalah berat. Tapi kalau sudah dapat izin, biasanya tidak terlalu sulit untuk melangkah gitu kan, tinggal memperbaiki saja gitu Pak. Yang berarti kan tahap awal Pak. Mereka awal harus ada izin. 4 persyarat tadi. Nah, tapi mereka belum memperoleh itu sehingga belum bisa melangkah gitu. Itu kendalanya. Legalitas ya malah ya, tadi yang paling utama ya. Betul. Tadi saya sudah tanyakan sanksi, Bapak mengatakan bahwa perusahaan yang tidak ada ISPO, sanksi terberatnya bisa cabut izin. Artinya sebenarnya itu persyaratan itu menunjukkan betapa pentingnya ISPO ya sebenarnya. Karena ISPO ini sendiri juga Pak sudah dinaungi oleh peraturan presiden. Kalau zaman dahulu awal-awal tahun 2011 ya terbit pertama, ya itu Permentan 19 tahun 2011 itu hanya dinaungi oleh peraturan Menteri Pertanian. Kemudian di update kembali di Permentan 11 tahun 2015. Itu masih peraturan Menteri Pertanian. Dan sekarang ini sudah dinaungi oleh Perpres 44 tahun 2020. Dinaikkan statusnya lah ya. Sehingga banyak kementerian yang terlibat. Iya. Tapi anehnya, mengapa kurang dari 50% yang sudah ISPO ya? Itu yang kita juga minta bantuan dari pemerintah bagaimana ya supaya menekan ya. Karena kita kan membantu dari sisi menyediakan lembaga sertifikasi ya, auditor. Atau Bapak menemukan di lapangan barangkali ada perusahaan-perusahaan yang memang tidak melakukan sertifikasi tapi memang tidak diapa-apakan oleh pemerintah sehingga ada pembiaran sehingga menyebabkan
ya sudahlah, toh pemerintah juga nggak bertindak apa-apa. Mungkin seperti itu, Pak. Itu saya nggak bisa menyatakan gimana, tapi Kita mungkin seperti itu. bisa Karena kan kalau aja. tidak ada sanksi, otomatis mereka akan lalai. Tapi kalau ada sanksi biasanya kan akan. Tapi secara aturannya memang bisa dicabut isinya, Pak. Ya? Iya, kalau itu di Permentan 38 Iya, dinyatakan, Pak. iya. Bapak barangkali punya pengalaman di lapangan, pernah berdiskusi intensif dengan mereka misalnya? Kalau yang kita audit ini kan yang sudah akan sertifikasi, Pak, ya. Yang belum kan kita belum nggak ketemu. Belum ketemu ya. Iya, cuma dengar-dengar sayup-sayup saja. Gitu. Apa itu saya? Ya itu tadi karena Nggak ada. mungkin belum ada sanksi sehingga mereka yang masih ya nunggu nantilah mungkin gitu ya. Oh, jadi kalau Bapak mau mengatakan misalnya ke pemerintah atau apa, bagaimana? Iya, untuk kita berharap ya sebagai lembaga sertifikasi kan kita membantu dari sisi kita, Pak, ya, yaitu memenuhi auditor sehingga kita bisa melayani perusahaan-perusahaan sawit yang mau disertifikasi ISPO dengan menyediakan auditor. Tapi dari sisi pemerintah ya, supaya perusahaan-perusahaan itu mau ikut, ya agak ditegasin mungkin gitu, Pak, ya, supaya ya perusahaan-perusahaan yang belum sertifikasi ISPO itu segera mendaftar gitu. Begitu. Mudah-mudahan himbauan Bapak atau saran Bapak bisa didengar oleh Iya, pemerintah ya. betul. Kita beralih ke lembaga yang mensertifikasi, Iya. yang berhak memberikan sertifikat ISPO. Itu siapa saja? Itu kita sepengetahuan saya, Pak, ya, salah satunya adalah PT Mutuam Lestari yang sudah mendapatkan izin dari Komite Akreditasi Nasional, Pak, ya. Dari Dan KAN gitu ya? Iya, dari KAN. Kita adalah salah satu lembaga sertifikasi yang cukup besar, Pak, karena memiliki klien ISPO terbanyak di Indonesia. Gitu. Ya. Baik. Iya, jadi klien kita sudah ada 270 perusahaan kelapa sawit dan pekebun swadaya. Nah, jadi ya ada, saya dengar sih ada 25 total, Pak, ya, lembaga sertifikasi yang ada di Indonesia ini yang terdaftar. Iya, iya. Saya tertarik tadi pengatakan Bapak. Ada yang ISPO tidak hanya perusahaan, tapi juga perorangan. Pekebun, Pekebun, ya, iya. maksudnya berarti perorangan ya? Iya, bisa perorangan, bisa kelompok tani. Kelompok tani, Iya, betul. tapi dan banyak dominan yang menjadi klien kita adalah kelompok tani. Kelompok tani. Iya, perorangan, kumpulan dari perorangan gitu, Pak. Artinya adalah jadi berarti yang diwajibkan melakukan sertifikasi ISPO bukan hanya perusahaan, tetapi juga pekebun dan kelompok tani yang memiliki kebun sawit begitu. Oh iya, tapi berdasarkan Permentan 38 2020 untuk pekebun swadaya ini belum diwajibkan. Gitu. Oh, tapi ada yang ikut. Mungkin itu bantuan dari mungkin lembaga-lembaga yang ingin melihat pekebun tersertifikasi ISPO gitu, Pak, ya, atau perusahaan-perusahaan yang dia membina pekebun mungkin di sebelah perusahaan dia gitu. Saya bertanya, ini data yang menarik ya. Sementara ada perusahaan-perusahaan yang bahkan ikut ISPO pun tidak mau, tetapi ini ada sekelompok pekebun yang dari kelompoknya atau bahkan mungkin sendiri yang belum diwajibkan, tetapi malah ikut sendiri. Iya. Bagaimana menjelaskan ini, Nah, Pak? ya itu, Pak. Jadi kalau kita lihat sih usaha dari pemerintah, saya lihat ada melalui BPDBKS. Nah, itu kan ada mensyaratkan kalau mau pekebun mendapatkan dana untuk replanting misalnya atau dana sarana prasarana mereka itu ikut ISPO. Nah, sehingga disitulah ada dorongan-dorongan dari kelompok-kelompok tani ini ikut mensertifikasi ISPO, dan tentunya rata-rata itu dibantu oleh perusahaan atau juga NGO atau lembaga-lembaga lainnya yang supaya si pekebun-pekebun ini bisa disertifikasi ISPO dan mendapatkan bantuan dana tersebut. Itu sih, Pak, yang kita dengar. Iya, iya. Iya. Tapi memang jumlahnya masih sedikit, Pak. Ini makanya dibahas di sini tadi itu, Pak, ada SPKS kan. Itu kan salah satu akselerasi ya. Tujuannya akselerasi pekebun-pekebun di sertifikasi. Ya. Baik, jika ada lembaga, maksud saya adalah sekelompok petani atau pekebun sawit atau perusahaan sawit ingin melakukan sertifikasi ISPO, tentu menghubungi Bapak ya. Menghubungi kita, lembaga sertifikasi. Saya bisa juga sebagai personal, ada juga tim kita di PT Mutuam Lestari. Mungkin menghubungi kontak di website kita juga ada, mutu sertifikat mutu internasional. Nanti silakan diakses dan gampang kok, kita ada jelasin tahapan-tahapannya di situ gitu, Pak. Dan Bapak bilang mengatakan bahwa sebenarnya tidak rumit kalau memang kita sudah memenuhi persyaratan. Kemudian juga dari harga juga Bapak bilang sebenarnya tidak bisa. Reasonable lah, Pak. Affordable atau, gitu. Meskipun mungkin nggak bisa ditawar ya. Bisa, Pak. Oh, bisa. Itu ibu itu. Oh, bagus. Berarti harganya negotiable. Oh, bagus sekali. Bisa istilahnya tergantung nanti karena
tiap-tiap perusahaan itu kan luasannya beda Pak, sehingga harganya tentu beda. Oh juga. begitu. Iya. Jadi Bapak menentukan harga sertifikasi itu berdasarkan Betul, ya apa banyak namanya? faktor luasan. Iya betul betul betul. dan Besar tidaknya perusahaan itu betul betul gitu Pak. Ya itu nanti negosiable Iya, iya. lah dengan tim marketing kita kan. Iya ya. Gitu. Tuh. Baik, barangkali pesan terakhir kepada pemirsa podcast Bun, silakan Bapak. Iya, jadi kita buat pemirsa yang sedang nonton acara ini atau juga perwakilan perusahaan ya, perusahaan perkebunan sawit yang mungkin belum mengikuti ISPO, ya kita sangat berharap ya bisa segera mengikuti ISPO, dan jika memang ingin disertifikasi ISPO bisa menghubungi PT Mutua Melestari Tbk. Tinggal dilihat websitenya, dan kita salah satu upaya dari PT Mutua Agung adalah menyediakan auditor supaya bisa melayani perusahaan-perusahaan sawit yang cukup banyak di Indonesia gitu Pak. Karena Baik. isunya kan kalau tidak ada auditor tidak bisa diaudit. Baik. Terima kasih Begitu. Bapak atas Terima kehadiran kasih. Bapak di podcast Bun kali ini. Baik pemirsa podcast Bun, sahabat kebun yang saya banggakan semua. Demikian akhir dari podcast Bun kita kali ini. Semoga perusahaan-perusahaan yang belum melakukan sertifikasi dapat segera melakukan sertifikasi, karena prosesnya cukup mudah, juga biaya cukup affordable, dan juga banyak keuntungan yang perusahaan sawit bisa dapatkan. Selain memang sanksi yang cukup berat Pak ya, bisa dicabut perizinannya. Betul. Demikian, semoga apa yang telah kita diskusikan bisa membawa pencerahan buat Bapak, Ibu sekalian, Anda sekalian. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa di podcast Bun berikutnya.